Halo Elevators, apakah maskapai penerbangan ini bebas mau terbang ke negara manapun? Misalnya maskapai penerbangan Indonesia bolehkah terbang ke Malaysia, ke Thailand, terbang domestik atau terbang melintas saja? Ternyata ada aturan, ada batasan-batasannya. Mau tahu kan? Ayo kita bahas. Elevators, kali ini saya mengajak Elevators untuk membahas tentang freedoms of the air, yang bahasa Indonesianya adalah kebebasan untuk terbang, kebebasan di udara. Freedoms of the air ini merupakan seperangkat hak atau kebebasan yang diberikan kepada maskapai penerbangan dari suatu negara untuk terbang melintas wilayah udara negara lain atau juga terbang ke negara lain. Freedoms of the air pertama kali diatur dalam Konvensi Chicago tahun 1944, sudah sangat lama, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, ICAO, International Civil Aviation Organization. Konvensi ini menetapkan hak-hak penerbangan internasional antara negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Ada 9 freedoms of the air, meskipun dalam prakteknya tidak semua 9 kebebasan ini diberikan dalam setiap perjanjian antar negara. Penerapannya sering menjadi subjek negosiasi yang kompleks antar negara. Yang pertama atau the first freedom adalah hak untuk terbang melintasi wilayah udara suatu negara tanpa mendarat. Misalnya pesawat maskapai Malaysia terbang melintasi wilayah udara Indonesia menuju Australia tanpa melakukan pendaratan di Indonesia, hanya lewat saja. Kebebasan udara kedua atau second freedom adalah hak untuk mendarat di suatu negara untuk tujuan teknis, misalnya mengisi bahan bakar, melakukan perawatan pesawat tanpa menaikkan maupun menurunkan penumpang atau kargo. Misalnya pesawat dari Indonesia terbang mendarat di Uni Emirat Arab mengisi bahan bakar, kemudian melanjutkan penerbangan ke Belanda tanpa menurunkan penumpang maupun kargo atau menaikkan penumpang atau kargo, murni untuk kepentingan teknis saja. Kebebasan ketiga, the third freedom, ini adalah hak untuk menurunkan penumpang atau kargo di negara lain yang merupakan tujuan akhir dari negara asal. Misalnya pesawat maskapai Indonesia terbang dari Jakarta ke Narita di Jepang, menurunkan penumpang dan kargo di sana. Sedangkan the fourth freedom atau kebebasan udara keempat adalah hak untuk mengangkut penumpang atau kargo dari negara lain kembali ke negara asal. Tadi pesawat yang dari Indonesia membawa penumpang dan kargo dari Indonesia boleh menurunkan penumpang dan kargonya di Jepang. Nah, yang keempat ini memberi izin kepada maskapai Indonesia tadi membawa penumpang atau kargo diambil dari Jepang kembali ke Indonesia. Kebalikannya antara third and fourth. Sedangkan kebebasan kelima, the fifth freedom, adalah hak untuk mengangkut penumpang atau kargo antara dua negara sebagai bagian dari rute yang berawal atau berakhir di negara asal. Contoh, pesawat maskapai Indonesia terbang dari Indonesia ke Singapura, kemudian melanjutkan ke Hong Kong dengan mengangkut penumpang atau kargo antara Singapura dan Hong Kong. Jadi sambil transit menurunkan penumpang dan kargo
lanjut ke negara ketiga. Kebebasan udara yang keenam atau the sixth freedom adalah hak untuk mengangkut penumpang atau kargo antara dua negara tanpa melalui negara asal. Contohnya, pesawat maskapai Singapura mengangkut penumpang dari Indonesia ke Korea Selatan, tapi dengan transit di Singapura. Ya, ini banyak contohnya, mengambil penumpang dari Jakarta, transit di Singapura, lanjut ke Seoul misalnya. Sedangkan yang ketujuh, the seventh freedom, adalah hak untuk mengoperasikan penerbangan antara dua negara tanpa harus melibatkan negara asal. Contohnya, pesawat maskapai Indonesia mengoperasikan penerbangan langsung antara Singapura dan Prancis tanpa kembali lagi ke Indonesia. The eighth freedom atau kebebasan udara ke-8 adalah hak untuk mengangkut penumpang atau kargo antara dua titik dalam negara asing atau juga disebut sebagai kabotage. Contohnya, pesawat maskapai Malaysia terbang dari Malaysia, kemudian mendarat di Jakarta dan melanjutkan penerbangan domestik di Indonesia dari Kuala Lumpur ke Jakarta, kemudian lanjut lagi terbang ke Denpasar misalnya. The ninth freedom, kebebasan udara ke-9, adalah hak untuk mengoperasikan penerbangan domestik di negara asing tanpa melibatkan negara asal. Misalnya, pesawat maskapai Malaysia mengoperasikan penerbangan domestik di Indonesia tanpa kembali ke Malaysia. Dan bukan dari Malaysia juga. Jadi pesawatnya sudah ada di Jakarta, terbang dari Jakarta ke Manado, ke Makassar dan sebagainya, dioperasikan di sini. Contoh yang masih berlaku sampai sekarang ini adalah kesepakatan antara Australia dengan New Zealand, di mana maskapai kedua negara ini dibebaskan melayani rute domestik di negara tetangganya. Aviators, kebebasan udara ini berdampak signifikan terhadap industri penerbangan, termasuk peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, tapi juga persaingan antar maskapai penerbangan. Hal ini dapat juga menimbulkan tantangan seperti persaingan yang tidak seimbang dari negara lain sehingga berdampak terhadap maskapai penerbangan nasional. Bayangkan seandainya ada maskapai dari negara lain diizinkan melayani penerbangan domestik di Indonesia, tentunya ini berdampak terhadap persaingan terhadap maskapai-maskapai nasional Indonesia. Kebebasan udara ke-5, 7, 8, dan 9 sering menjadi perdebatan karena dapat merugikan maskapai penerbangan domestik di negara yang terlibat. Kebebasan udara ini diatur melalui perjanjian bilateral antar dua negara atau multilateral antara beberapa negara. Sangat penting untuk menciptakan jaringan penerbangan global atau internasional yang lebih terbuka, lebih efisien, ada kerjasama juga, namun tetap mempertimbangkan aspek regulasi dan perlindungan ekonomi domestik masing-masing negara. Dari 9 freedoms of the air, tidak semua kebebasan udara diberikan dalam setiap perjanjian. Implementasinya menjadi subjek negosiasi yang rumit. Masing-masing negara tentunya mementingkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Demikian, semoga makin paham tentang freedom of the air. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation. Happy landing.